Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'du. Kepada pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa setia Kubah Hijau Channel. Alhamdulillah di kesempatan ini kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan penuh kenikmatan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa salat dan salam semoga terlimpah kepada besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya yang kita harapkan syafaatnya fid dunya wa akhirah. Para pemirsa rahimakumullah, belakang ini banyak sekali tersebar isu-isu yang memojokkan para sayyid, para sadah Pahlawi, para habaib kita yang selama ini secara kultural, secara tradisional, secara tradisi dihormati oleh masyarakat muslim Nusantara, lebih khusus lagi kalangan Nahdliyin, karena mereka beliau-beliau itu dianggap sebagai dzurriyyah, sebagai keturunan langsung dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Entah mengapa ada beberapa isu yang selama ini dilemparkan oleh mereka dan nampaknya mereka sangat ngayal. Artinya sudah tidak memperdulikan adab dan etika di dalam menyampaikan pendapatnya tentang kaum Pahlawi. Sebagian mengatakan mereka adalah imigran Yaman yang harus diusir karena pengkhianat. Mereka mengatakan bahwa mereka adalah pemalsu nasab dan seterusnya. Maka di sini karena saya secara pribadi dan khususnya kaum muslim Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia memiliki ikatan batin dengan para sahabat Pahlawi, maka kami akan memberikan sedikit pembelaan terhadap isu-isu yang selama ini dilihat. Sebelumnya kami sampaikan bahwa kami semua, khususnya kalangan Nahdliyin di Indonesia dan kaum muslimin di Nusantara ini umumnya punya hutang dengan kaum Pahlawi. Pertama adalah karena selama ini kita belajar agama dari kitab-kitab. Ada Sulam Taufik, buku dikarang oleh seorang sahadah Pahlawi. Ada Safinatus Shalah, yang lebih ada kitab Nasaihud Diniyah oleh Imam Abdullah Al-Haddad. Ini jadi pelajaran pesantren di pelajaran kita. Kemudian ada kitab Bughiyatul Mustarsyidin yang disusun oleh Sayyid Abdurrahman Pahlawi dan seterusnya dan seterusnya. Belum lagi dengan aurat-aurat wirid-wirid yang selama yang kita baca. Ada Wiridul Latif, ada Ratibul Haddad, ada Ratibul Atos dan seterusnya. Sehingga sudah wajar ketika kami melakukan pembelaan terhadap guru-guru kami, terhadap ayah ruhani kami, terhadap kakek ruhani kami yang selama ini ilmu mereka kami ambil, kami hisap, kami mendapatkan manfaatnya. Para sedulur-sedulur semua, ada beberapa isu yang selama ini digulirkan di dalam masyarakat kita bahwa Sadah Pahlawi ini adalah para mengkhianat bangsa. Saya nggak tahu nih referensinya dari mana. Mungkin mereka kurang belajar sejarah mereka.
Jadi gini para ikhwah fillah, kalau kita melihat sejarah bangsa Indonesia, maka kalau kita melihat dari aspek kesukuan, tidak ada satu suku pun di Indonesia yang sepi dari pengkhianat. Anda lihat ketika perang di Ponegoro, siapa yang di pihak Belanda? Ada orang Jawa, ada orang Madura, ada orang Gorontalo. Belanda mengirimkan tentara pribumi dari berbagai bangsa untuk menghantam Pangeran. Ketika perang Aceh, siapa yang menyerang bersama Belanda? Berbagai bangsa. Ada unit kesatuan Belanda yang namanya Marseille. Marseille ini adalah tentara di era kolonial di mana isinya adalah orang-orang pribumi Indonesia dari berbagai suku Jawa ada, Sunda ada, Madura ada, Ambon, Manado dan cuman komandan-komandannya, komandan peleton itu orang-orang Belanda. Jadi kalau menisbahkan pengkhianatan bangsa kepada Pahlawi, Masya Allah, pertama ini adalah suatu sikap rasis, kebencian terhadap suatu golongan yang dipelihara dan tidak kondusif untuk bangsa Indonesia. Yang kedua ini adalah menunjukkan kepanikan. Artinya apa? Mereka melihat bahwa Pahlawi ini punya potensi yang besar, yang mereka anggap sebagai ancaman bagi mereka, sehingga mereka melakukan segala hal untuk menjatuhkan kaum Pahlawi. Kalau kita melihat ke belakang di zaman Daud, kita melihat, silakan ada nih buka Raja Riau, yaitu Sultan Syarif Qasim II. Sultan Syarif Qasim II adalah salah seorang raja di Riau yang mengakui kemerdekaan Indonesia dan menyerahkan kekayaan di dalam jumlah yang sangat besar untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Mengapa mereka tidak menjelaskan? Kita juga punya di kalangan Pahlawi ada Bapak atau Habib Al-Mutahhar, Ahmad Mutahhar apa siapa itu? Itu kalau kami dengar adalah paman dari Habib Umar Al-Mutahhar, seorang dai yang kita kenal saat ini. Beliau adalah salah seorang pahlawan nasional yang lagu-lagunya kita dengarkan sampai sekarang, lagu syukur, lagu rayuan Pulau Kelapa, enggak sih? Jadi menggebyah uyah kalangan Pahlawi sebagai pengkhianat dan yang lainnya sebagai pahlawan, ini adalah satu sikap yang menunjukkan apa? Kebencian yang tidak terukur, dan kedua orang yang merasa terancam dengan kegiatan islah, kegiatan dakwah, kegiatan perbaikan umat yang dilakukan oleh para sadah Pahlawi, para habaib di Indonesia dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Para pemirsa rahimakumullah. Jadi isu ini, dan yang terpenting adalah isu ini jelas sangat kental sekali ada upaya untuk mengadu domba antara masyarakat, antara golongan masyarakat. Dan sekarang ini kita mendengar kiai pribumi, imigran Yaman, terus apalagi budak Yaman. Ungkapan-ungkapan ini tiada lain kita tafsiri ada kekuatan besar yang mencoba membenturkan masyarakat di Indonesia, yang selama ini sejak periode Bung Karno tidak ada masalah antara para habaib dan masyarakat. Di era Pak Harto tidak ada masalah antara habaib dan masyarakat.
Di era Gus Dur nggak ada masalah. Di era Pak SBY nggak ada masalah. Nggak tahu di era sekarang ini kok suara-suara yang memojokkan Bahlawi dan kental nuansa adu domba ini ditiupkan di masyarakat sedemikian kencang. Dan bukan hanya Bahlawi saja. Nah, melihat di dunia politik ada pembegalan, ada Partai Demokrat yang tahu-tahu ada orang mengaku sebagai pengurusnya. Kemudian ada P3 juga. Jadi ini silahkan para pemirsa menafsiri. Kita ini hidup di era siapa? Anda juga tahu siapa sutradara di balik ini. Untuk apa benturan ini ditujukan? Insya Allah masyarakat sudah cerdas. Oke, gitu aja dulu ya. Mari kita gunakan nalar kita. Kita waspada, jangan mau dibenturkan sesama umat Islam. Kita semua bersaudara, saling bahu-membahu. Kalau di Jawa ada pahlawan, di Sunda ada pahlawan, di Kalimantan juga ada pahlawan. Kita semua punya kontribusinya masing-masing untuk membangun NKRI, untuk membangun bangsa ini. Jangan sampai kita mau dipecah belah. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.